Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Tuan Guru Haris TV. Bagaimana kabar daripada sahabat-sahabatku sekalian, khususnya para jemaah Tarekat Naqsabandiyah, para khalifah, dimanapun saya berada. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan sekalian, pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang keistimewaan para pengamal tarekat. Di dalam kitab Syirah Salikin dinyatakan, apabila seseorang itu mengakui saja benarlah tarekat itu, benarlah ilmu tarekat itu, namun saya belum sanggup atau belum mampu untuk memasukinya, itu saja dia sudah dihitung wali Allah yang kecil. Konon lagi, bagi tuan-tuan yang sudah memasuki akan jalan tarekah ini dan mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru tuan tersebut. Jadi, di dalam kita mengamalkan ilmu tarekat ini, di sini kita sudah diajarkan satu bab ilmu yang ditalkinkan oleh guru mursyid kita. Jadi, dengan sebab kita mengamalkan ilmu zikir yang telah ditalkinkan atau diajarkan oleh syekh kita tersebut, maka nanti Allah akan membukakan satu bab ilmu yang langsung Allah mengajarkan kepada kita. Itulah namanya ilmu hikmah atau ilmu laduni. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi yang kira-kira artinya, barang siapa yang telah mengamalkan satu bab ilmu yang sudah dia ketahui, niscaya nanti aku akan mengajarkan kepadanya langsung satu bab ilmu yang belum dia ketahui. Itulah namanya ilmu hikmah atau ilmu laduni. Jadi proses Allah memberikan atau mengajarkan satu bab ilmu kepada kita itu, bagi seorang pengamal tarekat itu, kira-kira contohnya seperti ini. Mungkin tuan-tuan pernah merasakan tak kala tuan beramal, tuan berzikir, dalam khusyuknya tuan berzikir Allah, 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 Allah. Mungkin tiba-tiba Tuhan mengalami suatu kondisi spiritual yang mana mungkin Tuhan melihat suatu cahaya yang sangat gilang gemilang, sangat terang memancar. Mungkin perasaan cahaya itu memancar masuk ke dalam dada kita. Nah, seandainya tuan-tuan pernah mengalami hal seperti itu dalam kondisi spiritual, itu tandanya Allah sudah menitipkan satu bab ilmu kepada tuan tanpa proses dari seorang guru. Itulah hadiah janji Allah kepada tuan, kepada kita semua yang mengamalkan satu bab ilmu tadi itu. Jadi jelas dalam keyakinan kita, al ilmi lima bis sudur la bil kitab. Jadi maksudnya ilmu itu ada di dalam dada, bukan di kitab. Kitab itu hanya cerita ilmu. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwasanya ilmu itu ada dibagi menjadi dua bahagian. Ada satu bab ilmu yang didapatkan dengan sebab belajar. Nah, misalnya seseorang sekolah ya, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai dia kuliah, mendapatkan gelar sarjana, doktor, dan sebagainya.
ilmu itulah yang disebut dengan kecerdasan intelektual. Jadi seseorang yang menempuh ilmu belajar di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, dia mendapat gelar. Nah, ilmu tadi itulah yang disebutkan dengan ilmu atau kecerdasan intelektual. Dan ada satu bab ilmu lagi yang didapatkan dengan sebab kita beramal. Itulah contohnya dalam kita mengamalkan satu bab ilmu tadi, Allah memberikan kita satu bab ilmu yang belum kita ketahui. Itulah namanya kecerdasan spiritual. Jadi dua-dua ini bermanfaat. Yang satu ilmu tadi dia dapatkan dengan sebab dia belajar, dan satu bab ilmu lagi dia dapatkan dengan sebab dia beramal. Jadi keduanya ini tidak menutup kemungkinan seseorang itu mendapatkan ilmu. Bahkan ya, seseorang yang mendapatkan kecerdasan spiritual itu bahkan ilmunya ini bisa melampaui daripada kecerdasan intelektual tadi. Ya, kita berikan contoh ya, seperti para nabi, para wali Allah ya. Mereka tidak belajar di sekolah, tapi mengapa kecerdasan mereka melebihi rata-rata? Yaitulah karena mereka mendapatkan yang namanya kecerdasan spiritual. Allah yang langsung mengajari mereka tanpa sebab dari seorang guru. Namun dengan syarat kita harus melakukan dulu, mengamalkan satu bab ilmu yang sudah kita ketahui. Nah, nanti dengan sebab kita mengamalkan satu bab ilmu yang sudah kita ketahui tadi itu, Allah akan memberikan balasan, ya, balasan hadiah kepada kita satu bab ilmu yang tiada kita ketahui. Jadi disinilah keistimewaan para pengamal tarekat. Maka kadang-kadang banyak kita lihat para pengamal tarekat biasanya setelah dia mengamalkan tarekat ini dengan istiqomah, banyak sedikitnya pasti dia punya kelebihan. Namun juga dikatakan di dalam kitab Syiarus Salikin itu, ya, apabila seorang salik tadi itu mengamalkan ilmu tarekat dan dia sudah istiqomah, namun di dalam semasa kehidupannya tidak terlihat kelebihan apapun pada dirinya, maka yang jelas satu jaminan Allah padanya. Apa itu? Yaitu dimudahkan sakratul mautnya. Nah, itu jelas tertulis dalam kitab Syiarus Salikin karangan daripada Syekh Abu Somad Al-Palimbani. Jadi, tuan-tuan sekalian, maka bersyukurlah tuan-tuan yang telah memasuki jalan tarekat ini. Maka pesan saya, rajin-rajinlah beramal dan usahakan istiqomah. Kerjakan zikirnya setiap hari, wiridnya setiap hari sesuai yang diperintahkan oleh guru tersebut. Ya, insya Allah dengan mengamalkan zikir, ilmu yang telah diberikan oleh seorang guru kita itu, mudah-mudahan selanjutnya Allah akan membukakan kepahaman-kepahaman, mengangkat hijab, ya, sesuai dengan firman Allah, fakasabna angka gitu akapa basarukal yauma hadid, yang artinya nanti pada saat itu akan aku angkat hijabmu, maka semuanya akan tampak jelas. Jadi tampak jelas inilah segala rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada kita. Jadi sekali lagi pesan saya, mari sama-sama kita istiqomah untuk mengamalkan ilmu tarekah ini dengan niat ilahi anta maksudi warido kamadlubi. Ya Allah, engkaulah yang ku maksud dan ridho engkau yang aku tuntut. Ya, mudah-mudahan dengan kita istiqomah mengamalkan ilmu tarekat ini, juga berkat ridho dan doa daripada guru-guru kita, doa daripada sekalian para masyayikh, juga syafaat Rasulullah, mudah-mudahan akan membawa dampak yang positif bagi kita, terutama di dunia ini. Ya, di dunia ini bisa kita lakukan. Biasanya orang yang kuat berzikir tadi itu, istiqomah berzikir, maka lama-kelamaan akan berubah tabiat dan sifatnya. Karena apa? Karena Rasulullah juga bersabda, kullu sain saqalatul qalbu zikrullah.
tiap-tiap segala sesuatu itu ada alat pencucinya. Shaqalatul qalbu zikrullah. Jadi pencuci hati tadi itu adalah zikrullah. Jadi tak kala kita berzikir sebenarnya kita membersihkan hati kita. Allah, Allah. Dari apa? Dari segala sifat-sifat yang tercela, itulah disebut penyakit hati. Ujub, ria, dengki, takabur, khianat, dan sebagainya. Nah, yang dulunya mungkin sebelum dia bertorekah, dia beramal selalu ria, ingin pujian. Ya insya Allah setelah dia banyak berzikir, mengamalkan ilmu zikir ini, maka hilanglah rianya tadi, berganti dengan ikhlas. Yang mungkinnya tadi sebelumnya dia selalu uzub, pamer, bangga diri, ya, merasa hebat. Nah, setelah bertorekat tadi itu, ya, hilanglah segalanya tadi itu, berganti dengan sifat yang tawadu, rendah hati. Dan mungkin yang sebelumnya dia sebelum bertarekat ini selalu marah-marah, gampang naik tensi, selalu menghujat. Maka insya Allah setelah bertarekat itu, setelah dia banyak berzikir membersihkan hati, maka hilanglah amarahnya tadi itu, berganti dengan sifat penyabar. Nah, inilah manfaatnya. Jadi di dunia saja sudah terlihat ya manfaat daripada sebab kita mengamalkan ilmu zikir tadi itu. Konon lagi nanti di akhirat. Di akhirat itulah keuntungan kita nanti itu. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya kamu nanti akan berkumpul di padang mahsyar itu bersama para imam-imam kamu, ya, dengan panji-panji bendera kamu. Jadi kita yang sudah pengamal tarekat Naqsabandiyah ini, kita punya panji Naqsabandiyah dan kita berkumpul dengan imam-imam kita, ya, itulah imam-imam kita mulai daripada guru kita, silsilah kita terus ke atas sampailah kepada Rasulullah. Jadi istimewanya, ya, seandainya ya kita terus mengamalkan ilmu tarekat ini, ya, walaupun kita ibaratkan kereta api itu dalam gerbong yang paling belakang, ya insya Allah nanti kalau kepala kereta api itu sampai di stasiun, maka sampai juga lah kita. Dengan catatan tetaplah kita istiqomah mengamalkan ilmu zikir ini sampai akhir hayat kita. Jadi kira-kira demikianlah sekedar tausiah wajangan saya pada tuan-tuan sekalian, juga terutama saya mengingatkan diri saya, mari sama-sama kita istiqomah mengerjakan zikir yang telah diajarkan oleh guru kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan inilah yang menjadi bekal kita di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.